Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi dengan judul Bangsa Negara, Fungsi Negara, serta Kewarganegaraan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rosti Hafizah Sfian dengan NIM 1251010146. Saya Divya Aziza dengan NIM 1251010151. Perkenalkan, nama saya Nuri Ismail dengan NIM 12510100184. Secara sederhana, bangsa adalah sekelompok manusia yang merasa dirinya satu, karena memiliki kesamaan asal-usul. Sejarah, adat istiadat, bahasa, wilayah, dan cita-cita yang sama. Menurut Ernest Renan, bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu dan hidup bersama. Sedangkan menurut Otto Bauer, bangsa adalah kesatuan karakter yang timbul karena kesamaan nasib. Kalau kita lihat dari konteks Indonesia, bangsa Indonesia adalah seluruh orang yang mengaku sebagai bangsa Indonesia, yang bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Lalu, apa itu negara? Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur masyarakatnya dan menjaga ketertiban serta kesejahteraan rakyat. Menurut Profesor Miriam Budiarjo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas sekumpulan manusia yang hidup di suatu wilayah tertentu dan diatur oleh pemerintah yang berdaulat. Nah, jadi perbedaannya, bangsa lebih menekankan pada rasa kesatuan dan identitas bersama. Negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur bangsa tersebut. Negara memiliki fungsi yang sangat penting bagi warganya. Secara umum, ada 4 fungsi utama negara, yaitu melaksanakan ketertiban atau law and order. Negara berfungsi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban agar kehidupan masyarakat berjalan damai. Misalnya, dengan adanya aparat penegak hukum seperti polisi dan lembaga peradilan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Negara wajib berperan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat, seperti melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pertahanan dan keamanan. Negara memiliki fungsi untuk melindungi seluruh wilayahnya dari ancaman luar maupun dalam, misalnya dengan memiliki TNI dan serta pertahanan nasional. Menegakkan keadilan. Melalui lembaga peradilan, negara menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya tanpa memandang status sosial. Kita bahas cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu: yang pertama, kelahiran, yaitu anak yang lahir dari ayah atau ibu warga negara Indonesia. Kedua, pengakuan, yaitu anak yang diakui secara sah oleh ayah atau ibu WNI sebelum berusia 18 tahun. Ketiga, pernikahan. Seseorang yang menikah dengan WNI dapat menjadi warga negara Indonesia dengan syarat tertentu. Keempat, permohonan atau naturalisasi, yaitu warga negara asing yang ingin menjadi WNI melalui permohonan resmi kepada pemerintah. Yang kelima, pemberian oleh negara, misalnya kepada seseorang yang dianggap berjasa bagi Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan. Misalnya, jika seseorang dengan sadar bergabung dalam kewarganegaraan lain atau tidak setia kepada negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban warga yang diatur dalam Undang-Undang 1945, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak di pasal 27 ayat 2, dan ada hak untuk membela negara di pasal 27 ayat 3,
serta ada hak untuk memperoleh pendidikan di pasal 31 ayat 1, dan juga ada hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, serta ada hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan rasa aman. Sedangkan kewajiban warga negara meliputi wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak orang lain, wajib berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Sementara itu, hak dan kewajiban negara adalah negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara wajib memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara juga berhak menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan mengatur kehidupan berbangsa agar adil dan tertib. Jadi, hubungan antara negara dan warga negara itu bersifat timbal balik. Warga negara memiliki kewajiban untuk taat pada negara, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi serta mensejahterakan rakyatnya. Masalah kewarganegaraan biasanya muncul perbedaan sistem hukum antar negara. Ada dua prinsip utama dalam menentukan kewarganegaraan, yaitu ada ius soli atau law of the soil, yaitu kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat lahirnya. Misalnya, seseorang yang lahir di suatu negara otomatis menjadi warga negara tersebut. Prinsip ini banyak digunakan oleh negara-negara di Amerika Serikat. Ada ius sanguinis atau law of the blood, yaitu kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan. Artinya anak mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Prinsip ini digunakan oleh Indonesia. Nah, karena adanya dua sistem ini, sering timbul masalah seperti kewarganegaraan ganda, yaitu ada bipetrit dan ada tanpa kewarganegaraan atau apartheid. Kewarganegaraan ganda itu seseorang memiliki dua kenegaraan sekaligus. Kalau tanpa kewarganegaraan itu seseorang tidak diakui sebagai warga negara manapun. Selanjutnya ada masalah administrasi kewarganegaraan seperti dokumen yang tidak lengkap atau kelahiran di luar negeri tanpa pencatatan. Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi hal melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya agar tidak ada warga negara yang kehilangan haknya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, jadi dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa bangsa dan negara saling berkaitan erat. Negara berfungsi untuk melindungi, menyejahterakan, dan menegakkan keadilan bagi bangsanya. Sementara itu, warga negara memiliki peran penting untuk menaati hukum, berpartisipasi, dan menjaga keutuhan bangsa. Dengan memahami makna bangsa, negara, serta hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, semoga kita bisa menjadi generasi muda yang lebih sadar akan pentingnya rasa kebangsaan dan tanggung jawab terhadap negara Indonesia. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.